Netizen saya. Udah mulai ya? Udah mulai. Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulaiman, seniman yang berdakwah. Insya Allah siang hari ini Allah jumpakan dengan saudara dari jauh nih di Ternate. Ternyata kita pernah jumpa dulu tahun berapa? Tahun 2018. 2018 ya. Masih ada dokumentasinya. Iya, Cikampek. Di Stima ya. Nah, Allah yang jumpakan, Allah yang pisahkan. Dulu belum kenal, belum ngobrol ya. Iya. Insya Allah. Welcome ya, selamat datang. Udah makan belum nih? Sudah, insya Allah sudah. Ya, jadi tujuan saya ke sini mau minta nasihat dari Ustadz. Jadi dulu karena Ustadz juga salah satu motivasi sehingga saya hijrah di 2018 itu. Hanya keluar 3 hari. Dulu apa profesi dulu? Dulu saya profesi itu dulu itu masih servis handphone. Itu waktu zaman batu bacan dulu tuh. Banyak batu bacan anak. Akhirnya batu bacan itu bisnis karena tidak melibatkan Allah dalam segala urusan. Hanya Allah jatuhkan terlilit hutang. Begitu ceritanya. Datanglah kawan kan sekampung itu, ajak. Hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah. Tertariklah ngobrol di masjid begitu. Akhirnya dibawalah kurus 3 hari. Coba yang nonton rame ya, coba. Ya, masih 1,3. Rame yang nonton. Posisi ini kesini dong kameranya. Iya. Biar kelihatan loadingnya yang lebih banyak. Anak kan nggak banyak loadingnya didengar orang. Kalau anak sepi yang nonton cuma 300 orang, 230. Tuh. Berapa? Sana ya, jadi. Masih ada di sini tuh. Biar lurus. Tuh. Biar kelihatan. Loadingnya kelihatan nih. Geser dong kursi Mas Iwan sini. Mantap. Sallu ala Nabi, masya Allah. Ini kan enak nih. Kasih kelihatan. Itu kelihatan. Lihat Ustadz sedikit. Di sana pas tuh. Mundur lagi boleh? Ya, pas udah cukup tuh. Mantap. Ini baru mantap. Udah. 231 orang. Ibnu Kalam. Gimana rasanya jadi dai? Enak ya? Iya, alhamdulillah. Banyak orang masuk Islam dong loading. Gara-gara diskusi. Ya, banyak. Kemarin saya sahadatkan 1 orang waktu saya di Malang itu. Kan sempat di Malang itu diskusi sama Pak Pendeta Budi Asali kan. Di gerejanya dia sama Pendeta Michael. Pulang dari situ alhamdulillah Allah kasih hadiah 1 orang sahadat. Begitu. Biasanya kalau ngobrol sama pendeta apa yang diobrolin? Kenapa? Apa yang ditanya-tanya? Tentang konsep keselamatan kan. Palingan saya paling suka itu tentang konsep keselamatan saja. Karena saya berpikir bahwa kalau kita ini bukan dibebankan tapi mempunyai tanggung jawab agar bagaimana mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Betul. Dan kemungkaran yang paling terbesar ini adalah menduakan Tuhan. Betul. Nah itu. Sahih itu, betul. Maka Allah itu kan satu kan. Semua orang Indonesia misalnya semua Tuhannya satu bang. Nggak boleh 2, 3. Kan sila pertama kan. Iya. Ke Tuhan yang Maha Esa. Gitu, aku follow dulu deh. Iya. Loading yang mana namanya? PST loading. Apa? PST loading. T. Spasi loading. Spasi loading. JMC. Iya. PST itu apa tuh? Penyembah satu Tuhan. Yes. PST. Aku pikir PDT. Mana? Akun yang mana? Aku nggak ada live ya? Ada live. Live dari mana? Yang itu, yang akun besar itu. Berapa followersnya? Baru 200 lebih. Oh salah aku. PST titik loading lagi live. Oke. Siap. Udah ketemu ini juga Doditan. Sudah, kemarin podcast dengan beliau di Surabaya kan. Masya Allah, tabarakallah. Nanti malam lagi? Iya, nanti malam. Semalam saya diskusi sama ada pendeta PST sama ada loading satu. yang mana? Yang JMC. PST loading. Yang ini foto profilnya. Iya. Live. Ikuti. Ini bukan ya? PST loading apa? JMC. Mana Mas Iwan? Cari Mas Iwan. Wah, ketemu aku. PST loading. Oh, aku pilih loading
JMC. Nggak pakai A. Langsung loading. LODING. 03. 03 dulu. 03. Nah, ini kan? Ini kan? Ya. Oke. Follow. Udah 200.000, 207. Kemarin 100. Yang banyak nonton orang Islam, orang non Muslim. Paling banyak Islam sama campuran sih Ustaz. Campuran. Temenan dengan Bunda Mila katanya. Iya benar, Kuda Mata di Timur, Masya Allah. Bisukan yang spam. Ada ini, soal nggak apa, biar nggak usah dibisu-bisuin. Ya, lanjut. Kalau sebetulnya kegelapan itu tidak ada. Kenapa jadi gelap? Karena tidak adanya cahaya kan? Tidak ada cahaya. Ya. Kalau cahaya datang, kegelapan hilang. Maka dakwah Rasulullah SAW itu bukan mencaci maki kegelapan, bukan menghina kegelapan, tapi Nabi SAW dengan para sahabat datang menyalakan lentera. Lentera itulah dakwah. Siraj Munira. Nah, Rasulullah SAW ketika mulai berdakwah, paham, beliau sadar umur beliau nggak akan selama-lamanya. Maka datang kepada Ibunda Khadijah, nyalakan lentera Khadijah radhiyallahu anha ummatul mukminin. Datang kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bocil, umur 7 tahun saya. Iya. Bayangkan ya, kita Rasulullah bicara dengan anak SD kelas 1 sih. Gimana cara dakwah Nabi itu menghadapi Sayyidina Ali? Meyakini. Hari ini kita kan sudah remehkan anak-anak. Jangan kita lagi ngomong dakwah, pergi memen. Sayyidina Ali itu masuk Islam umur 7 tahun. Nyalakan lentera Sayyidina Ali. Datang kepada sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar, nyalakan lenteranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang kepada Zaid bin Harithah, nyalakan lenteranya Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar hari ini masuk Islam, esok hari mengislamkan 9 orang. Ma fi ilm. Ilmu nggak ada, baru tahu 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang bilang dakwah tuh harus alim dulu, harus hafal Quran dulu, gimana Rasulullah mulai dakwah cuma hafal 5 ayat yang turun di gua Hira. Iya, di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. Itu yang turun. Langsung dakwah. Jadi Bang Loding itu harus tahu bedanya kita dengan kaum-kaum terdahulu, bedanya Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Apa bedanya tahu? Kalau nabi-nabi terdahulu itu mereka seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Paham? Insyaallah. Dulu Rasulullah, nabi-nabi berdakwah cuma mengajak kaumnya untuk ibadah saja. Urusan dakwah itu khusus nabi. Kalau bukan nabi jangan ikut. Iya, ini kerja paling bergengsi dalam panah Allah, ini kerja paling hebat. Kalau kau bukan nabi, kalau nggak alim nggak boleh ikut. Maka Nabi Musa itu punya nakib, namanya 70 orang nakib. Itu dia boleh menemani dakwah Nabi Musa kemana-mana dengan satu syarat, dia harus hafal dulu Taurat. Kalau dia tidak alim, nggak boleh ikut dakwah. Itu Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu punya murid namanya Hawariyun. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh ikut dakwah. Nabi Musa diberikan Taurat sempurna baru dakwah. Nabi Daud diberikan Zabur sempurna baru dakwah. Nabi Isa diberikan Injil sempurna baru dakwah. Rasulullah enggak, diberi 5 ayat langsung dakwah. Yang mudatsir kun fa'anzir rabbaka fakun. Itu setelah 2 tahun kemudian baru turun ayat perintah dakwah terang-terangan. Awal dakwah juga tapi senyap-senyap. Iya, senyap-senyap. Tapi ketika dakwah terang-terangan dimulai itu ketika Rasulullah duduk berselimut waktu itu. Mudatsir dengan Muzammil ini beda. Muzammil itu orang berselimut ketika tertidur di malam hari. Kalau Mudatsir orang berselimut ketika terjaga, terbangun duduk di siang hari. Maka di dakwah itu ada ahbab dingin kan, karku dingin. Termasuk saya. Jadi Rasulullah SAW berdakwah dulu, baru Allah sempurnakan Al-Quran. Nah, itu bedanya. Jadi kalau hari ini kita harus alim dulu, harus hafal hadis, bisa baca kitab kuning baru boleh berdakwah. Saya nggak boleh dakwah dong. Saya bodoh. Anak metal, tahu cuma Metallica, Sepultura aja. Tahunya cuma System of a Down. Tapi saya yakin Allah itu ada. Yakin Nabi Muhammad the last messenger of Allah. Maka saya dakwah. Gak bisa orang halangin. Masih wani saksi sejarah nih. Gimana saya dakwah. Hari-hari. Satu hari bisa 10 orang, 20 orang. Di Bali kita datangnya orang. Di pantai, di jalan, di kafe, di diskotik. Dakwah dengan mahabbah. Dan saya kalau dakwah saya tidak mau ikut-ikut bahasa agama orang.
I don't care. Dia bilang, apapun agamamu, kamu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik yang nonton sekarang ya. Yang nonton sekarang, Willy Salim nonton nih, takbir. Allahu Akbar. Ini ada Willy. Ini ada Ustadz di Ternate ya. Iya, Assalamualaikum Bang Willy. Willy Salim, Sultan Pemurah. Itu jadi saya itu Ustaz terpanggil. Saya ini kan biasa penyimak Facebook kan. Beredarlah itu ada hujatan fiti-fiti yang beredar itu hujatan tentang Islam. Begitu. Iya. Nah, akhirnya terpanggillah saya itu. Lagi podcast Will nih sama Ustadz. Loading nih, viral juga di TikTok nih Will. Lagi syuting podcast, biasalah. Ya. Jadi saya niat terpanggil. Jadi ketika saya hadir pertama di dalam dunia lintas diskusi agama, itu memang saya sampaikan dengan mahabbah sebagaimana karena saya selalu mengatakan saya ini didikan jamaah tabligh. Saya didikan dengan mahabbah kepada seluruh makhluk. Tetapi benturan-benturan, serangan-serangan dari mereka itu yang membuat antum membuat reaksi, saya bukan tidak keras. Jadi begini. Kita kan tidak boleh menghujat Tuhan mereka. Karena mereka akan menghujat Allah dengan ilmu yang tidak paham. Tetapi kalau di dalam kitab suci mereka sendiri yang tertulis, saya hanya menyampaikan. Mungkin Ustadz bisa jadi ada tertulis kan? Tertulis ini memang hujatan. Ketika saya sampaikan, kebanyakan mereka itu tidak baca kitab sucinya Ustadz. Jadi ketika saya sampaikan mereka kaget. Kok ada ayat ini? Kamu padahal ada tertulis. Dan saya bilang, saya hanya menyampaikan yang tertulis. Saya tidak punya kapasitas untuk menafsirkan kitab orang lain. Ya, kita berdua diskusi. Saya punya kitab suci, antum punya kitab suci. Guna apa kita punya kitab suci? Agar satu ketika orang bertanya tentang Islam, saya buka kitab suci. Saya sampaikan sesuai yang tertulis. Ketika saya bertanya tentang Islam tentang agama Anda buka kitab suci. Sampaikan. Ternyata yang mereka sampaikan sangat di luar itu, Ustaz. Jadi tidak ada di situ. Nah, ketika argumentasi mereka saya patahkan, disitulah terjadi hujatan. Begitu. Nah, terkadang saya langsung turunkan dari komal kan, biar saya tidak terpancing. Tinggalkan perdebatan. Kalau orang nggak bisa diajak ngobrol ya udah biasa. Iya. Nah, kebanyakan akhirnya dengan izin Allah saya dipertemukan dengan Pak Pendeta Budi Asali. Nah, itu kemarin sehingga terjadi saya sama beliau diskusi di gerejanya di Surabaya kemarin kan. Gitu. Itu jarang kan? Diajak di live juga? Iya, di live juga. Ada di YouTube itu, di YouTube. Saya masuk Islam pendeta enggak? Tidak, intinya kan yang memberikan hidayah adalah Allah. Tugas kita yang penting dalam hati saya bisa memberitakan kebesaran Allah di dalam gereja. Gitu, selebihnya saya serahkan kepada Allah. Karena itu kata-kata motivasi yang saya selalu dapatkan itu dari Ustadz. Makanya kemarin saya bilang sama Bang Iwan, ketika saya ada di Jakarta, satu kemuliaan terbesar ketika saya bisa bersilaturahmi dengan dia. Beliau tanya kenapa? Beliau adalah salah satu motivasi saya yang saya hijrah insya Allah tidak akan kembali ke zaman dulu lagi. Dan saya tunjukkan sama beliau, 2018 pernah saya kejar beliau dan minta foto. Namun ingat Bang Iwan, kalau kita orang tabligh itu tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Jadi kalau ketemu sama beliau, bukan uang yang kita kencangkan, tetapi amal yang kita kencangkan. Betul, minta doa ya, bukan kita foto ya. Ya. Nah, ketika itu Ustaz, saya memberikan sedikit kepahaman tentang lisan tabligh kan. Alhamdulillah, kaget netizen itu. Kata-kata yang luar biasa, saya bilang kata-kata ini setiap hari kita. Jadi setiap saya buka komal, belum ada dari non muslim yang naik, itu saya latihan 25 majelis. Mantap. Gitu. Ya Allah, berikanlah hamba kepahaman agar bisa menyampaikan kebesaran. Nah, ada juga yang terima dan alhamdulillah ada juga yang syahadat. Kemarin 3 hari yang lalu kalau tidak salah waktu di Malang, 1 orang syahadat. Alhamdulillah hari Minggu ini beliau mau sunat. Beliau orang Medan, kerja di Papua. Kemarin beliau mau saya pulang ke Ternate. Nanti beliau dari Papua hadir di Ternate, baru kita syahadat di Ternate. Cuman ternyata beliau minta cuti, sudah tidak bisa nanti bulan depan. Saya sarankan sama dia, bagaimana usulan? Saya bilang kalau betul-betul kamu sudah mau menerima, jangan lama-lama. Nah, kata-kata dari Ustadz lah yang saya ikut itu kan. Jangan kapan-kapan
nanti keburu dikapani, jangan nanti keburu mati. Langsung beliau kirim KTP-nya, saya pastikan bahwa KTP-nya itu muslim, alhamdulillah langsung Iya Allah, disahadatkan. Luar biasa ya, kalau aku sih ngikutin ya, cuman kalau ada orang mau masuk Islam itu jangan dikasih tunda-tunda, nggak boleh. Saya pernah kemarin jalan kan di ini kan, jalan di sebentar nih temen ngajak live lagi. Doyo, assalamualaikum. Ada lagi podcast ini ya sama loading. Ma Doyo, lagi syuting podcast. Beko live Leo. Assalamualaikum. Ma Doyo. Jadi gini. Allah. Iya. Jadi sampai di mana tadi ya? Jangan nunggu mati. Jangan Orang-orang kalau mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda. Pokoknya dia bilang Islam itu bagus, langsung login udah, gitu bagus dah. Tanya Allah Tuhan, Nabi Muhammad yakin Nabi Muhammad udah login selesai. Mudah-mudahan dengan kalimat yang mungkin dia tak paham, belum paham, jadi dia dapat syafaat nanti. Amin. Dengan berkah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi anak kemarin jalan di mall di Surabaya. Coba di belakang ada ibu-ibu nangis-nangis. Kayak gitu. Terus bilang anak, kata asisten anak, ada orang yang mau ngomong kayaknya nih. Saya bilang, ya Bu, ada apa Bu? Saya bilang, ini Ustaz yang di TV kan, Ustaz Dery kan? Iya. Ustaz, saya Kristen Ustaz, saya pengen masuk Islam. Masya Allah. Saya nggak tanya nama dia, saya langsung syahadatin dia. Detik berikutnya saya syahadatin. Ikuti saya Bu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya khawatir kalau saya tanya nama dulu dia mati gimana? Siapa namamu? Mati gimana coba jawab syahadat dia? Iya. Jadi kalau urusan syahadat jangan ditunda-tunda, urusan pernikahan jangan ditunda-tunda. Kalau udah saling suka, nanti lama-lama zina kalau nggak nikah. Bayar hutang, menyanggar jenazah itu beberapa hal yang nggak boleh ditunda dalam Islam. Jadi orang masuk Islam tanya, kenapa kamu masuk Islam? Apa alasanmu? Mimpi apa? Ini semua. Bulan depan ya balik lagi ya, pikir-pikir dulu. Ya, ada tuh orang masuk Islam di satu masjid sampai heboh dulu gitu. Kok orang masuk Islam disuruh balik bulan depan? Ya kamu pastikan dia hidup bulan depan. Nah itu. Jadi dai itu seperti itu. Harus ada basirah. Itu basirah. Basirah itu full confident. Kita nggak boleh ragu sedikit pun kebenaran Islam itu. Saya bilang saya tahu sih agamamu. Jadi saya pernah di Bali diajak bule debat kan. Dia bilang, let's debate brother, argue about Islam and Christian. Saya bilang, no brother, you talk 5 minutes, I talk 5 minutes. You talk 10 minutes, I talk 10 minutes. Kau bicara 10 menit, aku bicara 10 menit. Kau bicara 10 menit, aku bicara 10 menit. Kita gantian. If I like what you explain, I will follow you. If you like what I explain to you, follow me. If you don't like, I don't like, you go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa saya tidak mau berdebat? Karena menurut saya kitab suci cuma satu aja. Iya. Saya tidak mau berdebat dengan kitab yang menurut saya tidak suci. Paham ya? Paham, saya paham. Jadi nggak perlu, nggak bisa saya. Kitabnya berbeda, mau diperdebatkan sampai kiamat nggak selesai. Nah, makanya sesama kitab-kitab itu pun berbeda-beda tahunnya kan. Saya sering nonton tulisan. Nah, jadi kalau aku nggak mau buang-buang wasting time untuk. Kalau kamu suka, ayo, aku jelaskan kamu. Kamu dulu dengar baik-baik, aku jelaskan kamu tentang Islam itu apa. Rahmatan lil alamin. Way of life, jalan hidup. I promise you, aku janjikan kamu, kalau kamu Islam, kamu mulia dunia akhirat, kamu bahagia dunia akhirat, pasti. Nggak ada ragu sih, pasti. Loh, kok yakin sekali? Karena yang berjanji ini bukan saya, tapi seorang pemuda yang pernah hidup 1400 yang lalu, nggak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. He is the last messenger of Allah, Prophet Muhammad SAW. Sampai ingat ya dulu, yang anak nikahkan di rumah. Iya. Di mana? Di Bali. Orang Pakistan dan orang Mesir. Bukan, ini bukan orang Pakistan, orang Tunis. Laki-laki Tunisia. Laki-laki orang Tunisia, perempuannya orang Sisilia. Dari Italia, dari Latin orang Latin. Jadi saya lagi makan di restoran. Ada musibah ya? Ya. Musibah ada. Tiba-tiba ketemu Mehmet, nama orang Arab mukanya kan. Dia dulu samperin anak. Saya bilang, dari mana? Dia bilang Tunis. Umurmu berapa? 25 years old. 25 tahun. Oke.
Kamu tinggal di sini sama siapa? Girlfriend. Hah? Girlfriend? Nikah, brother. Dia bilang non-muslim. Cewek saya orang non-muslim katanya. Aja dia masuk Islam. Nggak mungkin ya, susah. Orangnya sangat, apa katanya? Oh, moderat. Look at this, very smart. Saya udah jelaskan, dia nggak mau. Dia tolak, dia nggak mau. Saya bilang, now you call your girlfriend. Call, invite her, come to this restaurant. 10 menit kemudian datang ceweknya. Di teleponnya. Cantik memang. Tapi udah 40 tahun umurnya. Dia mau 25, dia mau 40 tahun. Terus saya bilang sama dia, hey sister, I'm an artist painter. Aku ini pelukis. Aku bisa baca wajah orang, lihat wajah orang. Muka kalian ini mirip. Terus, so what? Kalau dalam Islam itu, di Indonesia juga, budaya kami, kalau orang mirip, itu jodoh. Itu jodoh. Dan kalian umur berapa? 40 years old. Ini umur terbaik kamu berjumpa. You know? Prophet Muhammad SAW, when he is 25 years old, married with one beautiful girl in Mecca, 40 years old. Same age. Saya bilang sama dia, today, hari ini is the best day in your life. Hari ini, hari terbaik dalam hidupmu. You know why? Because you met me. Itu confidence. Karena kamu jumpa saya. Saya bilang, iya. You must marry today. I will prepare everything for you. Semuanya, gaun pengantinnya, makan, minum, semua saya urus. Saya bilang, you my guest, you my brother and sister, let's come to my house. But now I will teach you one password to enter heaven. Aku ajarkan kamu password untuk masuk surga. Just follow me. Asyhadu. Dia syahadat. Dia nangis ya. Masya Allah. Dia nangis. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Simpel, jelas tapi. Terus dia datang ke rumah, anak urusin semua. Nikah. Ada di live YouTube-nya ini. Oh, di channel YouTube Iwan ada tuh. Ada syahadatnya dia. Sekarang punya anak dia masih Iwan. Terus setelah dia syahadat, dia mau nikah, dia cuma bilang gitu. I never see in my life somebody have faith like you. Aku nggak pernah ketemu dalam hidupku orang yang punya keyakinan seperti itu. Jadi kamu. Saya yakin, saya bukan 100%, 1000%. Nggak ada, pasti bahagia, pasti bahagia. Pasti kamu mulia, bersih. Apalagi pengalaman anak Islamin Bali 9, itu lebih ngeri lagi. Bali 9 di penjara dalam LP Kerobokan saya Islamkan. Masya Allah. Gempar dunia, gempar saya, bukan hanya Indonesia. Kan 9 orang itu tersangka mati. 9 orang ini diponis hukuman mati. Anak waktu itu lagi jos-jos 2009, nggak nonton TV, nggak apa-apa. Sorban sebesar ban Vespa. Baju anak dijahit bagi anak dulu tuh bid'ah apa itu. Jahit tangan, baju jahit tangan. Saya masih dulu, jos banget dulu saya. Ya. Nah, jadi anak dapat jadwal khutbah 2009 tuh 2009. Di LP. Di LP Kerobokan. Itu salah satu LP yang paling ketat di Indonesia pengawal penjagaannya. Di samping masjid itu ada satu ruang namanya Total Maximum Security. Total Maximum Security itu tempat orang bom Bali, tempat orang yang sesangka mati, narkoba semua. Anda tahu sendiri kalau anak khutbah saya tidak teriak sih. Iya. Allah Akbar sama dulu jauh sekarang udah mulai disesuaikan. Iya. Dulu digas terus. Selesai khutbah, anak duduklah depan masjid. Boleh mundar mandir berapa orang? 1 orang masuk ke masjid. Saya tanya namanya siapa? Dia bilang Scott. Dari mana? Brisbane, Australia. Terus anak bos sampingan itu ada Andi, ada Abu Zar. Bali 9 itu Ustaz. Anak wallahi nggak tahu tuh Bali 9 apa. Nggak ngerti apa Bali 9. Nggak nonton TV, nggak baca koran. Baca cuma Quran, baca fadilah amalnya kan. Kita baca saja hari-hari. Akhirnya anak bilang sama dia, okay. What's up, brother? Dia cuma tanya gini, I wanna ask you something. Aku mau tanya sama kamu satu hal. Ana bingung nih ngapain anaknya.
Bali 9 Ustaz. Bawa heroin ke sana katanya, ke Australia. Tangkap di airport. Vonis mati itu semua sih. Terus saya bilang, Scott, I also get the sentence. Aku juga dapat hukuman mati, vonis mati. Dia bilang. Terus saya bilang, what you doing ini? Kamu ngapain? Nggak ngapain. Pokoknya mau ngapain, nggak ngapain mati. Everybody will die. Do you believe in miracle, brother? Kamu percaya nggak itu? Keajaiban. Iya. Orang tembak kamu terus peluru lari ke dia. Iya. Percaya katanya. Meskipun kamu divonis mati, biasanya orang yang vonis kamu mati itu dia mati duluan. Oke, mulai dia perbaiki posisi duduknya. Mulai saya cerita tentang dakwah, tentang nabi-nabi. Dia bilang, I'm Catholic. Saya orang Kristen. Brother, do you know about Islam? Apa yang kamu tahu tentang Islam? Karena dia mungkin karena udah bertahun-tahun hari-hari dengan ceramah di masjid, sering banyak dengar. I like to read all of religion book. I read Buddhism, Hinduism. I'm interesting with Islam. Dia mulai nih. Tanda-tanda orang mau dapat hidayah itu dia mulai puji-puji Islam. Aku tertarik dengan Islam. Apa? Orang Islam tuh very clean. Circumcises. Orang Islam tuh disunat katanya. Menarik tuh. Waktu itu dia bilang kan kalau laki-laki nggak disunat itu gland itu kepala itu menjijikkan. Kalau dibuka itu kan ada putih-putih itu dibilang baunya kayak bangkai katanya. Disgusting. Orang kalau nggak disunat itu disgusting. Okay, brother. Tomorrow we will make circumcise for you. Besok aku sunatin kamu tadi. Now I wanna ask you, brother. Do you believe in Allah? Yes. You Christian, you believe in Allah. Dia bilang seperti dakwah umum lah. Bilang lagi ada podcast. Bilangin. Yeah. Do you believe Moses sent by God or God? Sent by God. Do you believe in Solomon? Yes. Sampai, do you believe in Jesus is God or sent by God? Dia bilang, sent by God. Is messenger of Allah? Yeah, of course. Do you believe Muhammad messenger of Allah? 100%. Scott, your name is Scott Sulaiman. You are Muslim, brother. Belum saya tanya, you are Muslim, brother. How come? Now, you believe in Allah. Yes, we speak in Arabian. You said, Ashhadu. You follow me, brother. You follow. Ashhadu Allah ilaha illallah. Do you believe Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Is Ashhadu Muhammad rasulullah. Now you take a shower, take a bath. Yeah. You clean your body. Come to masjid. I will make you shahada. Today is your big day, brother. I will make your day. Dia nangis sebelum. Ada video itu, cuma nggak post saya video itu. Karena kan nggak boleh bawa handphone ke dalam perjalanan sebenarnya kan, itu ilegal tuh video itu nggak ada. Terus udah. Tomorrow, brother, your name now is Scott Sulaiman ya. Tomorrow, I will come back with doctor. We will cut your banana, okay? Besok kita potong bananamu, dia bilang. Ya. Do you know after circumcised will become bigger. Ketawa dia kan. Kalau disunat itu tambah besar tuh. Masya Allah. So, besok akhirnya dia datang. Ada belum ngeh dia siapa sih? Ana ngehnya tuh setelah itu berita dia jalan-jalan dia sunat. Heboh. Masuk di Republika, di semuanya. Coba anda cek deh. Ada nggak beritanya ya? Scott Rush Bali 9. Saya sapa teman-teman dulu ya Ustaz. Iya, sapa dulu. Oke, iya teman-teman semua. Saya silaturahmi kepada Ustadz Dery Sulaiman. Biar kalian tahu, Ustadz Dery Sulaiman ini adalah orang yang salah satu motivasi yang bisa membuat saya hijrah. Ya, selama saya khurut, jadi saya dari Ternate ke sini itu saya sempat bayan hidayah. Saya minta jemaah gerak untuk bayan hidayah. Sampai saya kembali. Nah, terkadang di tengah-tengah perjalanan itu rasa putus asa itu ada. Dengan fitnaan-fitnaan, dengan benturan-benturan kiri kanan begitu kan. Nah, jadi saya datang kepada beliau ini karena beliau ini adalah salah satu motivasi sehingga saya bisa hijrah. Saya mau minta nasihat sama beliau. Begitu. Jadi beliau ini kalau aja diskusi lintas agama itu tidak, teman-teman. Beliau tidak akan mau karena saya sudah dengar kalkuzari itu tidak. Bukan ahlinya itu masalahnya. Nah, beliau bukan ahlinya. Tetapi saya datang ke sini saya butuh ibaratnya kalau HP butuh chargean.
Begitu. Saya butuh targipan dari beliau agar saya bisa lebih semangat lagi ke depan, karena perjalanan kita masih jauh. Ya. 2010 ya? 2010 bulan 18 Mei. Ini ada di NU online nih. Ya akhirnya dapat remisi itu gimana ceritanya itu? Bukan remisi, udah bebas sekarang bang. Nah, coba. Padahal hukuman mati ya? Hukuman mati. Diam-diam ternyata mati, masuk Islam. 11 Mei disunat nih. FIFA nih. Nih, beri saya dong. Ganteng anaknya. Datang ngamuk, ibunya datang ke Bali kan, ke Jakarta kan, ke Bali waktu itu ibunya. Kenapa kamu Islam? Itu ibunya orang gereja. Saya bilang, kalau aku nggak Islamkan anakmu, dia udah gantung diri sendiri. Dia udah mau bunuh diri. Islam save his life. Jadi ini Ustadz, kalau targib lah saya sedikit biar tetap semangat. Pokoknya nasihat. antum luar kan biasa. Biasa saya dengar setiap ceramah bayan Ustadz kan. Saya ambil motivasi dari situ 6 terus. 6 sifat aja. Kenapa? Bicara 6 sifat terus. Iya, 6 sifat itu kan kerangkanya itu. Hanya Ustadz yang bisa luar biasa bisa masuk itu. Mungkin ada. Ya, dakwah nih ya. 3 tahapan. Yang pertama ta'aruf. Perkenalan dulu. Kemudian ta'aluf, ambil hatinya. Yang ketiga targhib. Iya, baru berikan kabar gembira. Itu saya terapkan. Yang keempat tashkil aja. Tashkil. Menggolkan orang syahadat itu tashkil. Iya. Ya. Kita rayu dia, kita ajak dia, gimana dia ucapkan kelima itu. Ada satu hadis ya dalam kitab tauhid di Muntakabadis satu. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala itu menutup pintu neraka, Allah perintah malaikat mencari orang yang pernah menyebut namanya 1 kali. Kata malaikat, Malik udah habis ya Allah, ini semua udah nggak ada orang-orang yang kafir semuanya. Kata Allah itu 1 orang, angkat dia pernah menyebut dia Hanan yang mana. Jadi Allah itu maha baik. Allah itu mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu sampaikan kepada semua manusia. Allah itu maha baik. Kadang-kadang asbab satu kebaikan hambanya, Allah menghapus semua keburukannya. Jadi hari ini pendeta-pendeta, orang-orang yang menganti Islam, orang yang menghujat Islam, bang, itu nggak lama lagi dapat hidayah semua. Amin. Kalau nggak Allah hancurkan. Kan sudah seperti itu, bang. Semua orang yang menantang dakwahnya Nabi, yang menghancurkan bukan Nabi Musa, yang menghancurkan Firaun. Siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan Namrud bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak pernah tonjok Namrud. Allah. Dan Allah kalau mau menghancurkan tuh nggak perlu nuklir, nggak perlu bom, nggak perlu senjata, nggak perlu banyak orang. Cukup dengan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya. Allah hancurkan kerajaan terbesar di dunia. Contohnya Namrud laknatullah. Namrud itu dalam kitab Bukhari diceritakan seorang raja yang tidak punya satupun dia kalau pemilu itu 100% suaranya, bang. Semua rakyatnya mencintai dia. Raja yang sangat adil waktu itu. Dia tidak akan makan enak sebelum seluruh rakyatnya makan. Tidak akan minum sebelum rakyat tidur. Dia nggak pernah sakit. Badannya six pack besar, badan ganteng. Nggak pernah sakit, nggak pernah miskin. Kaya raya. Nah, jadi sehingga seluruh rakyat disuruh kumpulin kayu bakar, semua patuh. Nabi Ibrahim sendirian melawan Raja Namrud. Ya. Nah, tapi dia lupa seterang apapun cahaya rembulan ketika matahari datang subuh-subuh pagi-pagi hilang dia kan, tenggelam dia sombong. Allah hancurkan dengan apa? Seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya. Allah tuh punya tentara bisa nyamuk, bisa jaring laba-laba yang menyelamatkan Rasulullah ketika hijrah kan. Nah, bisa burung merpati jadi tentara, bisa ngantuk. Yang ketika hijrah kan 100 orang pemuda Mekah yang pakai pedang membunuh Nabi kan ngantuk semua, mas tidur semua gimana? Jadi kalau Allah sudah bersama kita aman kita, bang. Nah, maka antum dalam dakwah di sosmed ini libatkan Allah itu penting. Luruskan niat. Kita bukan mau terkenal, bukan jadi ini. Terkenal itu bonus saja. Iya betul. Mau terkenal nggak ada masalah. Yang penting Allah ridho kepada kita. Buat apa terkenal tapi nanti masuk neraka? Iya. Mau nggak jadi presiden itu masuk neraka? Mau jadi gubernur masuk neraka? Nah, nggak apa-apa. Ada rezeki 100.000 berkah halal. Daripada antum dapat triliunan tapi masuk KPK sekarang. Buat apa juga? Jadi ternyata dunia ini memang hampa. Nasihat-nasihat ini yang saya butuhkan sekarang. Jadi hampa. Antum terkenal nggak ada apa-apa ya, hampa kosong. Kekayaan itu hampa juga nggak ada. Yang kita berkah itu seperti manis pada gula.
Ya, punya gula 1 kontainer tapi nggak manis gimana? Punya garam 1 ton tapi nggak asin. Nah, kita mau rasa itu. Nah, dengan agama kita dapatkan bahagia itu. Bahagia bukan di saat banyak duit loh. Bahagia di saat nggak punya duit. Bisa nggak? Bahagia bukan ketika dipuji, ketika difitnah, dihina. Bukan di saat-saat terindah dalam kehidupan, tapi bahagia di saat-saat terburuk dalam kehidupan. Itulah iman. Allah. Nabi Ibrahim ditanya kapan saat paling indah dalam hidupmu? Ketika dibakar. Bilal ditanya kapan saat terima dalam hidup? Ketika dicampur di padang pasir. Jadi kebahagiaan yang yang kita cari itu bukan kebahagiaan yang terkesan bang dengan suasana keadaan tidak, tapi kebahagiaan yang tidak terkesan dengan suasana keadaan. Bahagia kapan saja, kaya bahagia, miskin bahagia, dipuji bahagia, disenang. Maka kan anda sering kalau ceramah saya nyanyi itu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ada duit senang, nggak ada duit senang. Dipuji senang, dicaci, di apa-apain tetap senang. Itulah orang beriman. Buat apa susah, buat apa susah. Jadi orang kalau hidupnya susah, maknanya dia salah jalan. Bang. Karena orang yang mau menuju surga, belum sampai di surga, hawa surga udah terasa. Apa? Kunci apa? Tidak pernah dicabut di motor itu, Om. Ya, jadi ketika saya ini di dunia diskusi lintas agama ini baru 1 tahun. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baru 1 tahun, tapi ya yang kita lihat kenyataan sekarang sudah viral kan. Nah, terkadang kalau kita di tabligh kan tahu, terkadang iza azamat umat di dunia nuji atmina haibatul Islam. Yang itu yang saya takutnya. Makanya kebetulan saya di sini. Dunia itu apa? Apa dunia? Saya mau tanya. Menurut Bang Loding apa itu dunia? Ya harta. Bukan. Nah, ini harus diluruskan. Iya, siap. Dunia itu segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Allahu Akbar. Apa saja. Termasuk live TikTok ini. Iya. Kalau dengan live TikTok atau makin dekat dengan Allah, itu bukan dunia. Dengan harta atau mendekat dengan haji itu bukan dunia. Bangun masjid, bangun pesantren, sedekah hari-hari, bahkan orang haji umrah itu bukan dunia. Dunia itu segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu dunia. Bisa harta, bisa mobil, bisa rumah, bisa pangkat jabatan, bisa anak antum, bisa istri antum. Iya, betul. Ya. Kori-kori Al-Quran, pembaca Al-Quran, bisa merdunya seorang membaca Al-Quran, itu dunia begini. Bisa. Kalau dengan dia mengaji, semakin jauh dari Allah. Nah, maka apapun profesi kita jadikan agama, maka orang beriman nggak ada dunia untuk dia, semua akhirat. Semua urusan akhirat, Bang. Masuk WC itu bukan dunia, Bang. Kita masuk WC, toilet, dengan adab ikut sunnah Nabi, baik kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar, Bang, plok, malaikat catat pahala, Bang. Buang air besar dapat pahala. Tidur dapat pahala. Kalau ikut dengan cara Rasulullah SAW. Ya. Makanya hari ini orang salah paham, dunia nggak boleh. Masa kalau ustaz kaya, ada dai kaya, dia bully, dihina. Berarti lurus begitu pahamnya ya. Iya. Dunia itu jadi segala dunia sesuatu itu yang apa saja, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Itu dunia. Paham? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu, Bang, terkumpul harta ganimah, tahu berapa? Kalau dikonversi ke rupiah hari ini, itu 18.000 triliun hartanya. Berarti dunia itu biasa ini kan kalau di live saya ini banyak sekali orang non muslim yang nonton, Ustaz ya. Nah, jadi begini teman-teman, maksud daripada Ustaz Dery Sulaiman, dunia itu segala sesuatu yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kamu belum ada mobil, tiba-tiba kamu ada mobil, tapi dengan ada mobilnya kamu itu sholat 5 waktu terjaga, itu bukan dunia ya. Ustaz ya? Bukan dunia. Justru yang tadi kamu tidak punya mobil, kamu sholat 5 waktu. Begitu ada mobil, sholat 3 waktu. Saya mau tanya nih, ada orang naik Ferrari, 5 waktu di masjid. Naik Alphard 5 waktu di masjid. Dia naik Lamborghini 5 waktu di masjid. Ya. Ada orang naik sepeda ontel, azan, dia pergi mancing. Dia nggak ke masjid. Siapa yang pecinta dunia? Yang mancing ini? Iya. Yang naik ontel ini? Iya. Dunia di tangan, di hati jangan. Iya, betul.
Maka hadis yang lu baca itu idza azamat umutid dunya nuziat min haibatil Islam itu bukan dengan banyaknya harta. Apapun dunia itu. Iya. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka Allah akan cabut dari kehebatan Islam. Ya. Kalau umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatil wahyu, diharamkan keberkahan wahyu. Dia baca Al-Quran dia nggak paham. Dan kalau umatku udah saling caci maki satu sama lain, saqatat min ainillah, jauhlah mereka dalam pandangan Allah. Allah. Berarti kita seperti orang Islam ini seharusnya harus kaya agar dakwah kita itu tersebar ke seluruh alam gitu. Harus kaya. Harus Tahu kaya. kaya itu apa? Ya, ini. Kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Allahu Akbar. Antum punya uang 100.000 cukup kaya sudah. Allahu Akbar. Antum punya 100 miliar kurang miskin antum. Masya Allah. Paham? Ini ilmu teman-temannya, ini ilmu bagi saya teman-temannya. Jadi kaya itu merasa cukup dengan pemberian Allah ya. Ketika Allah diberikan kita rizki 100.000 dan kita merasa cukup, itu kaya. Tapi kalau uang 1 miliar tapi rasa tidak cukup, kurang, miskin. Ada sebuah perkataan Sayyidina Ali, siapa saja yang yakin dengan kekuasaan Allah akan hinakan dia, pasti. Siapa saja yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan harta yang gak pernah cukup. Siapa yang yakin dengan ilmu, ya Allah akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja, yang Allah tidak akan pernah hinakan dia, tidak akan kurangkan hartanya, tidak akan sesatkan dia, tidak akan matikan akalnya. Allah. Orang beriman itu dia bukan yakin dengan duit, Bang. Antum periksa kalau Anda punya baju, ada kantongnya. Anda paling gak suka, Bang. Pakai baju ada kantongnya, gak suka buat duit. Masya Allah. Oh, ini makomnya sudah ini nafi. Sekarang ada Allah, Bang, gimana sih? Masalah orang-orang banyak. Sekarang ada banking. Nafi isbat itu teman-temannya. Nasi sifatnya mengenyangkan, tetapi mengenyangkan berhajat kepada Allah. Tetapi Allah berhajat mengenyangkan. Dengan nasi Allah mampu mengenyangkan, tanpa nasi pun Allah mampu. Itu nafi isbat kalau ditablik ya teman-temannya. Soalnya kan apa fungsi makanan, Bang? Nah ini apa fungsi makanan? Iya, silakan. Apa fungsi makanan? Jawab dulu. Untuk mengenyangkan kita. Makan tuh ujian, Bang. Ujian. Yang mengenyangkan Allah. Iya, betul. Yang mengenyangkan Allah. Itu apa fungsi matahari? Fungsi matahari itu adalah menerangi. Bukan, Bang. Matahari itu ujian, Bang. Yang menerangi Allah. Oh, iya, Allah saya yang memberi cahaya. saya tangkap. Kalau orang lupa dan dia pikir matahari bisa memberi cahaya, nanti lama-lama dia sujud sama matahari. Sampai hari ini ada. Betul. Saya pulang dari Jepang tahun lalu. Ya, saya tangkap. Ini minggu depan ke Jepang lagi dakwah. Masya Allah. Ketemu orang penyembah matahari, Bang. Dia lupa yang menciptakan matahari itu Allah. Iya, betul. Nah, maka dakwah yang tentu kalau bicara hukum hakam, itu Nabi lihat kelasnya, Bang. Iya, betul. Nabi tanya, ada orang asing nggak di sini? Maaf ya, pelajaran anak SD jangan disampaikan ke pelajaran anak kuliah, jangan disampaikan anak SD. Iya. Jadi kesalahan umat Islam hari ini sebetulnya dua saja, salah timing sama salah tafsir. Salah apa? Timing dan salah tafsir. Membicarakan sesuatu yang bukan pada waktunya. Tempatnya dan bukan pada waktunya ya. Bukan. Iya. Maka kalau dakwah itu, kalau di sosial media kan umum ini ya. Iya, umum. Kita cuma bicara tauhid, iya, betul. Bicara sunnah, bicara tentang sholat, bicara tentang pentingnya ta'lim, menuntut ilmu, bicara tentang pentingnya zikrullah, bicara tentang pentingnya memperbaiki akhlak, muliakan orang lain, luruskan niat, ikhlas, dan bicara tentang pentingnya dakwah dan tabligh. Orang tanya hukum hakam itu nggak semua bisa dijawab di tempat umum. Iya, nggak bisa. Nggak semua hukum hakam boleh dijawab, Bang. Ya. Anak kecil nanya tentang hukum pernikahan, dia masih SD, TK. Belum waktunya sayang, nanti lu, kamu itu udah gede, nanti kamu nanti tahu sendiri. Kalau kita nyampaikan bab pernikahan kepada anak TK itu bukan pada tempatnya. Paham ya? Salah tafsir. Sampai sebagian orang menafsirkan tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Penting ya banyak duit nih. Itu bukan penting banyak duit, Bang. Penting jadi orang beriman. Orang kalau beriman, semiskin apapun dia, nggak mungkin di bawah tangannya. Dia nggak akan mungkin minta-minta kepada siapapun. Ya. Orang yang tidak beriman, sekaya apapun dia pengemis, Bang. Tangannya di bawah terus. Mungkin kita nggak tahu kapan dia mengemis. Ya, dia nggak 1.000-2.000 di pinggir jalan. Mungkin 1 triliun, 2 triliun. Bang. Sogok sana, sogok sini. Mengemis sana. Masuk ke kantor-kantor. Nah, jadi pentingnya iman itu perkara yang paling penting. Orang kalau beriman, semiskin apapun dia, tidak mungkin tangannya di bawah. Tangan di atas terus. Saya teringat
tamsilannya Ustadz itu, jika kita itu yang selalu saya kesini sekalian minta ridho atas ilmu-ilmu yang saya selalu dengar dari YouTube dan pengen saya sampaikan, dan insya Allah umat mudah mengerti. Contohnya seperti ketika kita beli sapi orang kasih dengan tali, tetapi kita beli tali orang tidak kasih dengan sapi. Maknanya itu mengejar yang besar maka yang kecil akan datang. Pasti. Nah, di TikTok tuh orang digebukin ditangkap polisi kan. Iya. Nah, kontennya apa bener nggak tahu. Diborgol tangannya, bonyok-bonyok. Kenapa kau colong sapi orang? Katanya. Sumpah Pak, aku cuma ngambil tali gitu. Sapi ikut. Digebukin nggak bisa. Nggak bisa Bang. Jadi Allahu Akbar. Jadi kalau kita tanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, nggak mungkin padi akan ikut tumbuh. Iya. Jadi kalau orang paham tentang perkara ini, dunia itu kecil, ya. Akhirat itu besar. Mestinya letakkan agama itu di atas kepala, dijunjung. Dunia dijinjing, agama dijunjung. Maknanya kalau agama kita mau jatuh, lepaskan dunia, pegang agama. Hari kebalik, dunia dijunjung di atas kepala, agama dijinjing. Ketika agamanya dunia mau lepas, tinggalkan agama, pegang dunia. Nah, ini kembali-balik. Sekarang terbalik. Kembali-balik, Bang. Dunia di kepala, agama di tangan. Itulah. Ketika dunia goyang, lepaskan Lepas agama. Gitu. Keliru, Bang. Ada orang ke pasar bawa anaknya. Tanya semua, kemana? Ya, dia bilang kambingku sakit. Terus aku mau jual anakku, beli obat, kasihan kambing. Gila nggak? Gila itu. Nah, begitulah kira-kira orang yang mengorbankan agama untuk dunia. Allahu Akbar. Dia jual anaknya untuk mengobati kambing. Ya, makanya anak tuh tidak bisa kalau ngeliat orang ngomong agama tinggi-tinggi ya. Saya cuma tengok aja sholatnya gimana. Iya. Kalau sholatnya gak mau di masjid Bang, saya anggap dia tuh orang pandai bicara. Dia orang pandai bicara. Agama. Iya betul. Tapi dia tidak pandai mengamalkan agama. Iya betul. Mampu nggak kita meninggalkan presiden ketika azan berkumandang? Meninggalkan gubernur, wali kota, bupati. Allah, itu yang masih berat jujur Ustaz. Coba. Ana Bang, 26 tahun hijrah ikut tablik dakwah di tahun 2000 sampai sekarang. Belum pernah sekalipun tinggalkan 5 waktu di masjid. Allah. Sekalipun belum pernah. Kecuali lagi safar atau mau jamaah kasar. Tapi kalau dengar azan terus nggak ke masjid, saya rasa belum pernah sekali. Hatta mau corona, mau pandemi, anak ke masjid. Karena bagi anak itu masuk tuh di dalam fadilah amal tentang ancaman meninggalkan salat berjamaah. Kata Syekh Abu Hurairah, siapa saja mendengar panggilan azan dan dia tidak memenuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Dan Rasulullah SAW katakan, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi, dan aku akan mendatangi rumah laki-laki yang salat fardu di dalamnya, aku akan bakar rumah mereka. Allah. Sejak itu anak berdoa Bang, ini doanya, ya Allah, aku bersumpah wallahi demi Allah, antum boleh ikut sumpah juga enggak apa-apa. Aku tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai aku mati, ya Allah. Lama kali dia sampai. Kalau besok aku mati, besok. Iya, betul. Kalau nanti malam mati, besok nanti malam aja. Temanku Ali, hari-hari dulu sama aku di sini, meninggal kemarin. 45, ini aku bilang tadi aku terus ya, 45 tahun umur. Nah, jadi ya udahlah. Mana yang lebih besar Allah daripada itu? Pekerjaanmu, anakmu, istrimu. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar azan berkumandang, lagi bersenda gurau dengan Ummahatul Mukminin, apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ketika aku sedang bersenda gurau dengan Rasulullah SAW, lalu terdengar azan. Beliau pergi meninggalkan aku seperti orang tidak pernah mengenaliku. Nggak sempat cipika-cipiki, beb, sayang, aku abang pergi dulu. Kan sabar ya, abang balik lagi. Nggak ada. Pergi. No. Mestinya kita yang di masjid menunggu azan, bukan nunggu. Azan itu di pemandangan itu memanggil orang-orang lalai. Karena orang yang merindukan Allah itu nggak perlu dipanggil sebelum azan dan duduk di masjid. Paham ya? Ini nasihat luar biasa. Sholat ya Bang. Berbeda Islam dengan non-Muslim apa? Sholat. Sholat dan tidak sholat. Sholat dan sholat. Jadi ini ngomong agama, debat agama, tapi ya lewat zuhur, maghrib lewat, asar bisa lewat. Alhamdulillah. Nah, jangan ya. Antum lagi live azan, matiin live. Iya. Let's go to masjid, brother. Mau 10.000, 20.000 orang nonton. Nah, jadi hari ini itulah.
bicara agama itu seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Ya, minta tolong sama Allah, ya Allah bantu aku untuk mengamalkan agama, ya Allah. Anda kalau punya amal sederhana aja Bang Oding, Anda boleh tiru ya. Kalau mau menurut bagus. Anda mulai pakai sesuatu, contoh Anda pakai imamah. Dulu kan rambutnya panjang gondrong, Anda tahu kan. Kemudian setelah Anda memutuskan mengganti fashion pakai sorban, saya doa sama Allah, ya Allah aku mau istiqomah pakai sorban sampai mati ya Allah. Jadi aku nggak pernah keluar rumah sejak 26 tahun kecuali dengan sorban. 26 tahun. Masya Allah. Apalagi di Bali kan. Di Bali. Aneh orang lihat. Baru di Bali ya. Ya. Aku dulu sebelum ikut dakwah perokok. Merokok dulu ingat. Nah, saya masih perokok ini Ustaz. Nah, terus itu ada khilaf antara halal dan haram ya. Ada yang bilang makruh dan sebagainya itu. Antum urus sendirilah itu. Saya selalu doa kepada Allah semoga Allah cabut nikmat rokok. Antum waktu itu Anda berhenti merokok, Mas Iwan cuma ngomong gini, ya Allah, aku mau berhenti merokok karenamu ya Allah. Mulai hari ini sampai mati. Aku tidak akan sentuh itu rokok sampai mati. Berarti kita berdoa ini sama Allah itu ibaratnya sebagai seorang anak yang meminta kepada ibunya minta sesuatu begitu ya. Dengan karena aku berhenti merokok bukan karena istri, bukan karena siapa. Bukan karena jantungmu sakit. Karenamu ya Allah. Aku berhenti karenamu ya Allah. Sampai mati. Antum saya percaya 26 tahun nggak pernah merokok sebatang pun. Menyentuh rokok nggak pernah. Bawa ada buku rokok deh. Setelah berdoa itu. Iya. Antum tolong rokok der, anak kan ambil sesuatu anaknya. Anak nggak akan pegang dengan tangan itu. Allah. Bukan maaf ya, bukan mengatakan. Iya. Itu komitmen anak dengan Allah. Ini jenggot nggak pernah anak potong 26 tahun. Mau segini-gini aja. Aku menghidupkan sunnah karena sunnah Rasulullah. Ya, amalan itu seperti itu. Kita ini banyak dosa. Ya, maka aku nggak tahu nanti amalan apa yang akan bisa menyelamatkan. Waalaikumsalam. Ini wartawan. Iya teman-teman ya. Simpel kan, agama itu mudah. Adinu yusrun. Agama itu mudah. Yang bikin susah itu kita, karena kita nggak ngamalin. Yang perkara yang mudah. Kalau tidak diniatkan jadi susah. Iya betul. Langsung ke rumah aja Siva. Iya, aku di rumah. Ya, beliau ini salah satu motivasi waktu saya hijrah ya teman-teman. Jadi saya sudah sampaikan saya ini didikan tabligh. Masya Allah. Istiqomah ya. Makanya alhamdulillah Allah izinkan saya bisa bertemu sama beliau. Nah, ini jadi saya selalu ingat kata-kata beliau. Kita tidak bertemu namun dipertemukan oleh Allah. Sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Hari ini dunia cerita, hari ini dunia kenyataan, akhirat cerita. Satu ketika siap tidak siap, pasti tidak pasti, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dikeluarkan dari dunia ini dan akhirat yang menjadi nyata, dunia yang tinggal cerita. Itu kata-kata beliau yang selalu saya sampaikan. Nyata akhirat cerita, tapi semua itu takkan lama. Karena sebentar lagi akhirat menjadi nyata, dunia hanya tinggal cerita. Jadi gini, sholat Jumat dengan sholat zuhur di hari lain, mana yang lebih susah? Bagaimana Ustaz? Sholat Jumat dengan sholat zuhur, dengan sholat asar. Itu lebih susah sholat Jumat kan. Tapi kenapa lebih ramai sholat Jumat? Iya betul. Kenapa sholat Jumat lebih ramai? Antrian wudhunya, parkirnya susah, khotbah khatib setengah jam, kadang jos lebih lagi. Paling berpulang bulan. Ternyata orang yang hadir sholat Jumat, dia sudah berniat dari Jumat sebelumnya. Dia akan datang Jumat depan. Kenapa masjid kosong lagi asar? Karena asar tidak ada yang berniat datang kembali ke asar. Jadi perkara yang susah kalau diniatkan jadi mudah, perkara yang mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Maka perkara niat ini perkara yang paling awal dalam Islam. Luruskan niat. Ya teman-teman, jadi saya datang kepada beliau ini bukan bahas tentang masalah diskusi lintas agama tidak, tetapi
saya datang kepada beliau ini, saya mau minta nasihat sama beliau karena saya butuh nasihat juga, saya butuh siraman rohani juga teman-teman. Ya. Hebat Bang Lo ini udah hebat nih guys teman-teman. Jangan sampai ke depan kita tidak tahu ada kesilafan yang bisa saya lakukan atau apa. Jadi saya datangi beliau, kebetulan beliau adalah salah satu orang yang menjadi motivasi sehingga saya hijrah pada tahun 2018 itu. Masya Allah. Itu saya keluar 4 bulan di Boyolali itu. Kita dari Maluku Utara, saya cuma kawan saya 2 orang, kita dapat 200 taskilan asbab tato saya nih. Gambar apa tuh? Itu kuntilanak. Jadi saya kan hobi main biliar kan. Jadi kita datangi itu tempat-tempat main biliar itu. Sampai malamnya mereka datang, suasana pernah diusir apa semua. Akhirnya ikut sampai kita bawa mereka taskilan itu di Cikampek. Masya Allah. Begitu. Keluar lagi lah. Kapan terakhir keluar 4 bulan? Ini kan Jor Kudama di Makassar ini. Keluar 4 bulan lah. Nah ini rencana. 4 bulan istirahat itu dari TikTok lah. Saya kalau keluar nggak bawa handphone Bang. Masya Allah. Kalau saya keluar saya nggak foto-foto, saya nggak bawa handphone. Foto. Kalau saya lagi keluar yang menyebar tuh orang yang foto Bang. Iya betul. Saya tahu. Kalau saya nggak mau. Kalau saya keluar aja. Saya nggak bawa handphone, saya matikan. Istri saya pun nggak bisa telepon. Tahu lah, didikan tablik itu dunia ini terkenal. Kita mau belajar mati sebelum mati Bang. Belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Belajar menyiapkan amal mati sebelum dimatikan, dan belajar menyiapkan amal kubur sebelum dikuburkan. Betul. Allah. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah setelah kematiannya. Hanya orang-orang cerdas yang mau kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Allah Akbar. Mungkin Ustaz kasih nasihat-nasihat, kata-kata buat saya dengan netizen saya agar tetap. Pokoknya teman-teman semua ya. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir, yang ditakdirkan pasti akan hadir. Gak akan tertukar itu rezeki, dan tidak akan mati seorang hamba sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ya, yang tertakar tak akan tertukar. Itu sudah jelas ya. Ya, apapun besarnya, berapapun besar kendala kita, Allah akan punya kendali. Bagi Allah mudah saja semua. Ya, kun fayakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi itu pasti akan terjadi. Ya Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi apapun cita-cita kalian semua, terwujud tak terwujud, tetap bersujud. Angkat tangan, Allah turun tangan. Kalau kita yang turun tangan, Allah nggak tangan. Allah nggak ikut-ikut. Urus sendiri. Nah, maka perlu menafikan diri kita, meniadakan diri kita, melibatkan Allah dalam setiap kata-kata, dalam setiap tulisan, dalam setiap aktivitas. Ya, kalau kita dapat Allah, kita akan dapat segala-galanya. Namun bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Nggak ada apa-apa di dunia ini Bang. Ya, kemuliaan bukan karena popularitas, bukan karena banyak followers kita, bukan karena tampannya wajah, cantiknya wajahmu, bukan karena pangkat jabatan, bukan. Tapi kemuliaan itu ada dalam ketaatan kepada Allah, ada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin ya. Udah 1 jam ya kita ngobrolnya. Udah. Gitu ya. Pokoknya teman-teman kamu tetap dakwah di sana, tapi jangan ingat nasihat saya itu. Jangan terpancing emosi. 3 syarat jadi dai. Kata Syekh Abdul Wahab. Antum hafalkan. Yang pertama bol mitaho. Itu bahasa Urdu. Lisan harus manis. Lisan harus manis. Antum ambil hati orang, baru kita ambil harinya. Iya. Ya. Lisan harus manis. Yang kedua, dil naramho. Hati harus lapang. Yang ketiga, dimak tandaho, kepala harus dingin. Kalau lisanmu manis, hatimu lapang, kepalamu dingin, ini kata Masyaykhnya, kata Syekh Abdul Wahab, kemanapun kamu berjalan ke seluruh dunia, kemanapun kamu berjalan, seluruh mata akan mencintai kalian. Allahu Akbar. Siap insyaAllah. Jadi nanti suatu hari nanti orang ketemu kita, kita nggak ajak dia masuk Islam, dia akan berlari pengen masuk Islam. Dan dakwahnya dulu para sahabat, para nabi, dakwahnya dulu para wali-wali Allah itu cuma 1 kalimatnya, kunu mislana. Jadilah seperti kami. Jadilah seperti kami. Jadi hari ini kan kalau filsuf itu mengatakan jangan lihat perilakuku, dengarkan kata-kata. Tapi kalau dai tidak, kamu lihat apa yang aku buat. Iya. Nah, karena satu contoh itu, satu uswah itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada 1000 nasihat. Ya, maka amalkan agama. Maka kalau apa yang kita amalkan lalu kita dakwahkan itu ada power. Ya, jadi kata-kata yang keluar dari hati akan tembus ke hati, kata-kata yang hanya dari lisan saja akan terhenti di telinga. Nah, itu ya. Mudah-mudahan antum jadi dai, yang diridhoi oleh Allah, yang makbul, yang dicintai oleh orang, menjadi sebab hidayah. Semua orang diajak diskusi, semua masuk Islam semua, tanpa perdebatan, tanpa penghinaan.
Dan orang ngelihat wajah antum, orang masuk Islam. Orang Amin. ngelihat konten antum, orang masuk Islam. Amin, masuk amin, Islam. Allahumma amin. Jadi asbab hidayah. Amin, Allahumma. Amin, mungkin itu saja ya. Makasih. Doakan, saya doa semoga Allah muliakan kita semua. Jazakallah khair sudah datang. Mudah-mudahan kita jumpa di lain tempat, lain waktu. Dan next mungkin kita live bareng di TikTok. Siap Ustadz, Masya Allah, Insya Allah. siap, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih ya. Hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Karena orang tabir kalau bertemu itu bukan karena uang tapi karena amal. Kemarin saya sudah sampaikan sama beliau, untuk ketemu sama beliau itu bukan karena uang tapi karena amal. Alhamdulillah direncanakan kemarin saya balik dari Surabaya, beliau kasih info katanya Ustaz. Ya, ada on TV mau wawancara. Ya. Her. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Udah. Oke teman-teman semua, ya saya izin rungkat dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian debt collector leasing. Andrik, ada orang